Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 447. Untuk kehidupan Jenderal Singh, Urexton yang harus menyelesaikannya sendiri. Jika penguasa kota benar-benar muncul untuk menyelidiki, itu juga akan menjadi perselisihan sipil, dan kejahatannya akan berakibat fatal. Urexton, jangan berpura-pura menjadi orang yang baik denganku. Kau sebenarnya sudah lama ingin membunuhku. Jangan pikir aku tidak tahu. Saya tidak akan memberi Anda tambang batu roh peri, dan bahkan lebih mustahil bagi saya untuk memberikan Tuan Chen kepada Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa melakukannya. Jenderal Singh juga dianggap sebagai laki-laki, dan berkata sambil mendengus dingin. Cuo, itu sesuatu di luar kendalimu, kau terlalu melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Ketika Rote melihat ini, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan dia mendekati Jenderal Singh selangkah demi selangkah, membuat tanah sedikit bergetar di setiap langkahnya. Hari ini adalah kematianmu. Setelah itu, Rote memadatkan kekuatan spiritual hitam di tangannya, dan kekuatan spiritual itu seperti matahari hitam yang akan meletus, memancarkan aura yang mengerikan. Melihat kekuatan spiritual hitam yang mendekat, Jenderal Singh merasakan keputusasaan yang mendalam di dalam hatinya, tetapi sebagai seorang jenderal, kebanggaan pada tulangnya membuatnya tidak pernah mau menerima nasibnya. Tidak semudah itu untuk membunuhku. Jenderal Singh mengertakkan giginya, mencoba kekuatan terakhirnya, dan mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi, bersiap untuk melakukan pertarungan terakhir yang putus asa. Namun, kekuatan spiritualnya saat ini hampir habis, dan serangannya yang terkondensasi tampak sangat lemah. Pada saat kritis ketika Rote hendak mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup Jenderal Singh, tiba-tiba, sebuah awan di langit bermutasi. Langit yang awalnya biru langsung diselimuti awan gelap tebal berjatuhan dan melonjak seperti tinta, dan kilat yang kuat menembus awan, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua orang terpana dengan perubahan mendadak ini dan menatap langit satu demi satu. Rote juga menghentikan gerakan tangannya, jejak keraguan dan kegelisahan melintas di matanya. Ini. Apakah seseorang yang menyebabkan kesengsaraan guntur ini? Urexton bertanya dengan ngeri, dengan getaran dalam suaranya. Karena pemandangan ini, dia sudah melihatnya beberapa hari yang lalu, itu seharusnya kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos wilayah. Tapi kekuatan alam apa yang bisa memicu kesengsaraan guntur dengan gerakan sebesar ini? Pada saat ini, di kedalaman tambang urat batu roh peri, Dev Chen tenggelam dalam momen kritis terobosan. Dalam beberapa hari terakhir kultivasi gila, Dev terus-menerus menyerap aura kaya dari tambang batu roh peri, dan kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk, terus-menerus mendobrak yang jadi penghalang di tingkat 2 alam Mahayana. Dev pada akhirnya berhasil menerobos penghalang rintangan itu, dan dia berhasil menerobos ke tingkat kedua alam Mahayana. Dengan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuh Dev, langit dan bumi tampaknya merespons ritme kuno, dan badai petir yang belum pernah terjadi sebelumnya turun. Di kedalaman tambang batu roh peri, cahaya dan guntur terjalin, membentuk gambaran yang mengejutkan. Awan gelap menempel di bagian atas, bukan lagi jatuhnya warna tinta yang sederhana, tetapi berubah menjadi pusaran yang dalam, seolah-olah terhubung dengan kekuatan kacau di luar 9 hari lagi. Petir bukan lagi ular perak sesekali, tetapi telah berubah menjadi jaring guntur yang tak ada habisnya, masing-masing setebal pilar raksasa, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, membelah seluruh langit menjadi beberapa bagian. Suara guruh tidak lagi hanya memekakkan telinga, tetapi berubah menjadi raungan yang dapat menggetarkan jiwa. Setiap suara seperti desahan langit dan bumi, yang membuat orang kagum. Di luar tambang. Siapa yang akan mengalami kejadian seperti itu setelah melalui kesengsaraan guntur? Rote memandang ke langit, matanya penuh keterkejutan, dia bahkan lupa tentang Jenderal Singh. Dan Jenderal Singh juga menatap langit dengan ekspresi bingung. Dia tidak mengerti, siapa yang akan melewati kesengsaraan guntur ini? Badai petir yang menakutkan beberapa hari yang lalu dipicu oleh Dev yang menerobos ke alam Mahayana. Tapi bagaimana dengan kali ini? Apakah itu Dev juga? Jenderal Singh tidak dapat membayangkan bahwa hanya dalam beberapa hari, dapatkah Dev menerobos dari tingkat pertama alam Mahayana ke tingkat kedua alam Mahayana? Jika itu benar, itu terlalu keterlaluan.
Dalam tatapan kaget semua orang, kekuatan badai petir menjadi semakin ganas, langit tampak terkoyak, dan guntur surgawi ungu jatuh dari langit, dengan aura menghancurkan segalanya. Petir ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga berisi ujian hukum langit dan bumi, mencoba melenyapkan kekuatan spiritual di tubuh Dev, menghancurkan kehendaknya, dan membiarkannya tenggelam di lautan guntur yang tak berujung ini. Namun, alih-alih kewalahan oleh badai petir, Dev menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk terus memurnikan tubuh dan jiwanya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya tampaknya telah dirangsang dengan potensi yang tak terbatas. Setiap pemboman guntur membuat kekuatan spiritual di tubuhnya lebih kental, tubuh lebih keras, dan jiwa lebih murni. Di bawah badai petir besar ini, Dev tampaknya beresonansi dengan dunia. Setiap kali cahaya guntur bersinar, itu mencerminkan keinginannya yang pantang menyerah. Setiap gema guntur mengumumkan tekadnya untuk bergerak menuju alam yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah hantaman guntur yang tak terhitung jumlahnya, badai petir berangsur-angsur mereda, awan gelap menghilang, dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Dev Chen berdiri di gua tambang, memancarkan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya. Itu adalah aura suci yang unik setelah terobosan, yang menandai bahwa dia telah berhasil melewati kesengsaraan guntur yang mendebarkan ini dan memasuki dunia kultivasi yang baru. Dev Chen perlahan membuka matanya, cahaya halus melintas di matanya, dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan senyum percaya diri muncul di sudut mulutnya. Kemudian, sosoknya melintas, dan dia dengan cepat terbang keluar dari tambang batu roh peri. Ketika Dev muncul di depan semua orang, seluruh dunia dipenuhi dengan aura yang menakutkan. "What, itu kau?" Saat Rote melihat Dev, matanya hampir menonjol, dan wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. "Mengapa bocah laknat sepertimu muncul di sini?" Dev Chen juga seorang biksu dari luar kota binatang. Anda harus tahu bahwa biksu dari luar tidak diizinkan masuk ke dalam kota binatang. Rote juga bisa masuk dan keluar dengan bebas karena benda yang diberikan oleh Horexton, tapi bagaimana Dev bisa masuk? Dev Chen mengabaikan kemarahan Rote, tetapi menoleh untuk melihat Jenderal Singh yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan prihatin, "Jenderal Singh, apakah Anda baik-baik saja?" Ketika Jenderal Singh melihat Dev, cahaya harapan muncul kembali di matanya yang awalnya suram. Dia berkata dengan lemah, "Tuan Chen, Anda datang tepat pada waktunya, Horexton ini berkolusi dengan orang lain dalam upaya merebut tambang urat batu roh peri." Dev mengangguk, berbalik, menatap Rote dengan dingin, dan berkata sedikit bercanda dalam suaranya, "Dasar pria konyol goblok, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Apakah kau ingin mati lagi?" Ketika Rote mendengar Dev Chen mengatakan bahwa dia pernah mati sekali, tubuh Rote bergetar, mengingat penampilan Tuan Si yang menakutkan. Tapi ini adalah kota binatang, bahkan jika Dev memiliki pendukung di dunia surga dan manusia, mustahil bagi orang itu untuk muncul di sini. Memikirkan hal ini, Rote mencibir dan berkata, "Hei bocah keparat, jika kau membiarkan aku menyentuhmu hari ini, kau akan sial. Anda telah mengambil barang-barang saya, dan saya akan membuat Anda memuntahkannya 2 kali. Hehehe, apakah kau memiliki kemampuan untuk itu?" Semut kecil yang telah mati sekali, masih berani berbicara sok keras. Dev Chen berkata sambil tersenyum. Dialog antara Dev dan Rote secara langsung membingungkan Jenderal Singh dan Horexton. Mereka tidak menyangka Dev dan Rote bahkan mengenal satu sama lain. "Saudara Luo, apakah kau kenal bocah edan ini?" Horexton bertanya dengan curiga. "Tentu saja aku tahu, bocah inilah yang merampok batu roh periku," kata Rote. "What? Apa?" Horexton terkejut. Apakah dia seorang biksu dari luar kota binatang? Jenderal Horexton menatap Dev, wajahnya luar biasa penuh ketidakpercayaan. "Ya, saya berasal dari luar kota binatang. Saya dapat menemukan kota binatang berkat peta dari pria goblok bin bodoh ini. Kalau tidak, saya tidak dapat menemukan tempat ini dengan peta di tas penyimpanannya. Jika saya tidak menemukan tempat ini, saya tidak akan dapat menemukan tambang urat batu roh peri. Jika saya tidak dapat menemukan tambang urat batu roh peri, saya tidak akan dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih kepada makhluk bodoh plus goblok ini." Dev Chen berkata dengan ekspresi main-main di wajahnya. Rote mendengarkan sarkasme Dev dan tersenyum marah. "Hahaha, bocah brengsek jahanam.
Anda tidak tahu caranya Anda hidup atau mati, dan Anda hanyalah seorang biksu kecil di alam Mahayana, tapi Anda berani berbicara di depan saya. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Setelah itu, Rote tidak lagi ragu-ragu, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kelompok kekuatan spiritual hitam di tangannya langsung membengkak beberapa kali, dan menghantam Dev. Di mana kelompok kekuatan spiritual hitam lewat, udaranya tampak terkoyak, mengeluarkan suara yang keras. Dev menatap Rote yang bergegas mendekat, tanpa rasa takut sedikit pun di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Asal-usul guntur dan kilat yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi naga guntur besar di depannya. Pergi! Serang! Dev berteriak, dan naga guntur meraung ke arah kelompok spiritual hitam. Boom! Duar! Keduanya bertabrakan, langsung memicu ledakan yang menghancurkan langit dan bumi. Fluktuasi energi yang kuat seperti tsunami yang mengamuk, menyebar dengan cepat. Semua orang mundur satu demi satu untuk menghindari dampak kekuatan yang kuat ini. Bawahan Jenderal Singh digulingkan ke tanah oleh kekuatan ini, dan banyak dari mereka terluka parah. Bahkan Rexton dikejutkan oleh kekuatan ini dan mundur lagi dan lagi, wajahnya sepucat kertas. Saat asap dan debu menghilang, semua orang melihat Rote menatap Dev dengan kaget. Saat ini, pakaian Rote sudah compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan masih ada bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di sisi lain, Dev tetap berdiri kokoh di tempatnya, auranya stabil, seolah-olah pertempuran barusan tidak berpengaruh padanya. What, ini, bagaimana ini mungkin? Rote berkata dengan tak percaya, dia tidak bisa memikirkannya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Dev telah meningkat pesat. Dev Chen hanya tingkat kedua dari alam Mahayana. Bagaimana bisa mengalahkan biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana? Ini terlalu di luar nalar. Sungguh gak habis pikir. Rexton melihat pemandangan ini, memikirkan badai petir yang menakutkan barusan, seluruh kepalanya penuh tanda tanya. Penyimpangan macam apa ini? Promosi tingkat pertama alam Mahayana ke tingkat kedua alam Mahayana, itu hanyalah terobosan kecil di alam tersebut? Bagaimana itu masih bisa memicu kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Sekarang melihat kekuatan Dev di tingkat kedua alam Mahayana, tetapi mengalahkan Rote, puncak tingkat 9 alam Mahayana, Rexton sepertinya mengerti mengapa kesengsaraan guntur itu begitu menakutkan. Dev Chen memandang Rote dengan sedikit senyum, tidak berbicara, tetapi sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya, siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Setelah melihat ini, Rote merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung hari ini, dia pasti akan mati. Jadi dia berbalik tanpa ragu-ragu, mencoba melarikan diri dari sini. Hah, ingin lari? Oh tidak semudah itu. Dev Chen mendengus dingin, sosoknya melintas, dan dia langsung muncul di depan Rote. Rote terkejut dan ingin menghindarinya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya sepertinya terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat dan dia tidak bisa bergerak. Dia akan mati. Kau, siapa kau sebenarnya? Rote bertanya dengan ngeri. Dev Chen tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya, dan cahaya guntur yang menyilaukan mengembun di tangannya. Ini adalah hukuman yang pantas kau terima. Dev Chen berkata dengan dingin, lalu membanting cahaya guntur di tangannya ke arah Rote dengan keras. Tidak. Oh, no. Rote menjerit keras, dan seluruh badan orang itu langsung diliputi oleh cahaya guntur. Setelah beberapa saat, cahaya guntur menghilang, dan tubuh Rote menghilang, hanya menyisakan sebidang tanah yang hangus. Rexton melihat Rote dengan mudah dibinasakan oleh Dev, kakinya menjadi lunak ketakutan, dan dia hampir roboh ke tanah. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar selesai hari ini, jadi dia berbalik dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Oh, masih ingin lari? Mata Dev Chen menjadi dingin, dan panas spiritual mengembun di tangannya dan melesat ke arah Rexton. Panas spiritual, seperti kilatan petir, langsung menyusul Rexton dan melewati punggungnya. Wus! Puff! Rexton menyemburkan seteguk darah, melemparkan tubuhnya ke depan jatuh ke tanah, dan tidak lagi bernapas.
Sampai dia tewas, Worexton tidak menyangka ini akan terjadi. Puncak dari tingkat 9 alam Mahayana, itulah nasib puncak tingkat 9 produk alam Mahayana. Orang kuat kedua setelah sang penguasa kota di seluruh kota binatang, dia dipenggal oleh seorang biksu kecil peringkat kedua di alam Mahayana. Jika dia tahu ini hasilnya, Worexton tidak akan datang bahkan jika dia punya 1000 nyawa. Udara di sekitarnya tampak mengeras pada saat ini, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan tenang, hati mereka penuh kekaguman dan keterkejutan. Mereka memahami bahwa mulai hari ini, pola kota binatang akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi karena kemunculan Dev ini. Tuan Dev Chen. Jenderal Singh berjalan ke arah Dev dan berkata dengan suara rendah. Meskipun dia masih jenderal kota binatang saat ini, dia menjadi berhati-hati di depan Dev, sangat takut memprovokasi Dev. Dev berdiri diam, mengabaikan Jenderal Singh, tapi melihat ke kejauhan dengan mata yang dalam. Keluarlah, apa yang kau lakukan dalam persembunyianmu? Dev Chen berkata dengan dingin. Kata-kata Dev mengejutkan Jenderal Singh dan buru-buru melihat sekeliling. Dia tidak tahu bahwa masih ada orang yang bersembunyi di dekatnya. Desir. Begitu suara Dev jatuh, sesosok muncul dari pegunungan dan hutan beberapa mil jauhnya dari mereka, dan kemudian berlari kembali ke kota. Sosok Dev Chen juga menghilang pada saat bersamaan. Dengan langkah pengendalian api diaktifkan, tubuh Dev seperti lompatan keluar angkasa. Di mata Jenderal Singh dan yang lainnya, Dev tidak bergerak sama sekali, tetapi muncul bermil-mil jauhnya dalam sekejap mata. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Dev sudah kembali, dan dia menenteng seseorang di tangannya. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, wajahnya pucat, dia sudah sangat takut dan kehilangan kendali atas urinnya, dan celananya basah. Apakah itu kau? Melihat orang yang ditangkap oleh Dev, Jenderal Singh sedikit mengerutkan kening. Jenderal Singh, apakah kau mengenal orang ini? Dev bertanya. Tentu saja, dia adalah anggota Menshanyan, dan saya tidak tahu bagaimana dia bisa muncul di sini. Setelah Jenderal Singh selesai berbicara, dia langsung mengambil kerah pria itu dan berkata, Katakan, apa yang kau lakukan di sini? Apakah Jenderal yang memintamu untuk datang? Bawahan Menshanyan hanya melihat Jenderal Singh. Meskipun dia sangat takut, dia tidak berbicara. Melihat dia tidak bisa berbicara, Jenderal Singh sangat marah. Dev berkata, Jenderal Singh, jangan marah. Bawahan seperti ini tidak berharga. Bunuh saja. Setelah Dev Chen selesai berbicara, telapak tangannya perlahan terangkat. Selama telapak tangan Dev jatuh, orang ini pasti akan musnah. Melihat Dev mengangkat telapak tangannya, bawahan Menshanyan ini ketakutan. Lagi pula, dia baru saja melihat Dev dengan matanya sendiri, tingkat kedua alam Mahayana, langsung memenggal puncak tingkat 9 alam Mahayana dan tingkat 8 alam Mahayana, Worexton Q. Aku akan berkata. Jenderal Yan mengirim saya ke sini untuk membiarkan saya melihat pergerakan Menshah Singh dan Menshah Q, lalu kembali dan melapor. Bawahan Menshahyan buru-buru berkata. Lalu apa yang ingin dilakukan Jenderal Yan? Apakah dia ingin bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan dari air keruh? Membiarkan saya bertarung dengan Worexton sampai mati, dan dia akan duduk dan menikmati manfaatnya. Jenderal Singh bertanya. Jenderal Singh, kalau itu aku tidak tahu. Saya hanya seorang bawahan, bertindak atas perintah. Tidak mungkin Jenderal yang memberitahu saya apa yang dia coba lakukan. Bawahan Menshanyan buru-buru menjelaskan. Setelah melihat ini, Dev Chen melambaikan tangannya dan berkata, Kembalilah dan katakan yang sebenarnya kepada Jenderal Yan tentang apa yang kau lihat. Jika dia juga tertarik dengan tambang batu roh peri, dia bisa datang ke sini untuk merebutnya. Setelah Dev selesai berbicara, Jenderal Singh membiarkan bawahan Menshanyan kembali. Sekarang, Jenderal Singh telah sepenuhnya mematuhi pengaturan Dev. Di Istana ke-10 pada saat yang bersamaan, penguasa Istana ke-10 mengerutkan kening dan mengkhawatirkan sumber daya. Saat para biksu di Istana ke-10 menjadi semakin kuat, sumber daya yang perlu dikonsumsi juga sangat besar. Mengandalkan sumber daya yang telah dicari oleh aliansi penyegelan iblis di dunia surga dan manusia saja, itu tidak lagi dapat mendukung konsumsi seluruh Istana ke-10. Ini juga alasan mengapa penguasa Istana ke-10 membiarkan Rote pergi berbisnis dengan kota binatang.
Jika Anda ingin naik menjadi abadi, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup. Tanpa sumber daya, semuanya sia-sia. Penguasa istana, ini tidak baik, cahaya kehidupan dan lentera jiwa milik Tuan Luo sudah padam. Pada saat ini, seorang anggota istana ke-10 berlari dengan tergesa-gesa. Apa? Penguasa istana ke-10 terkejut, dan kemudian lari dengan cepat. Ketika dia datang ke ruang rahasia istana ke-10, dia menemukan bahwa lentera jiwa memang telah padam. Ada ratusan lentera yang menyala di sini, yang semuanya adalah lentera kehidupan dan jiwa para anggota istana ke-10, dan bahkan lentera hidup dan jiwa penguasa istana ke-10 sendiri ada di sini. Selama seseorang meninggal, lentera kehidupan dan jiwa di sini akan padam. Jika tubuh dihancurkan dan sisa jiwa masih dipertahankan, kecerahan lampu jiwa akan memudar. Tetapi selama tubuh dibentuk kembali, itu masih bisa dipulihkan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Rote bisa mati? Penguasa istana ke-10 penuh dengan pertanyaan yang luar biasa. Penguasa istana, Rote telah berdagang dengan kota binatang selama bertahun-tahun, dan hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba mati? Dan aku mendengar Rote mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan kota binatang tidak terlalu kuat. Diperkirakan tidak ada yang menjadi lawannya, tapi sekarang situasi ini benar-benar aneh. Anggota dari istana ke-10 berbisik. Ini sangat aneh. Penguasa istana ke-10 mengangguk, jangan beritahu siapapun tentang ini sebelumnya. Saya akan pergi ke Kian Tua untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah penguasa istana ke-10 selesai berbicara, dia meninggalkan ruang rahasia, dan kemudian berjalan menuju bagian belakang aula utama dari istana ke-10. Melewati aula utama, ada hutan pegunungan di belakangnya. Di antara burung dan bunga, ada beberapa rumah jerami. Dibandingkan dengan aula megah di depan rumah jerami ini tidak pada tempatnya. Dan ada seseorang yang duduk di depan rumah jerami itu. Itu adalah seorang lelaki tua yang duduk di kursi rotan tua. Rambut peraknya disisir dengan cermat, dan akarnya seterang sutra perak, dengan kilau dingin di bawah sinar matahari. Wajahnya kurus, dan kerutan yang terbentuk selama bertahun-tahun seperti garis berkelok-kelok di peta kuno, menyembunyikan cerita yang tak ada habisnya. Matanya dalam, tapi matanya seperti kolam yang tenang, dalam dan sunyi, dan sesekali tatapan yang melintas, setajam elang, sepertinya bisa melihat melalui semua penampilan. Mengenakan kemeja panjang yang dicuci sedikit putih tapi rapi, sudut-sudut pakaian bergoyang lembut tertiup angin, dan ikat pinggang kain gelap diikatkan dengan santai di pinggangnya, dengan sepotong liontin batu giok yang hangat dan sederhana tergantung di atasnya. Dengan gerakannya, terdengar suara benturan yang samar. Dia memegang kipas lipat bambu dengan tinta dan lukisan pemandangan di permukaan kipas. Sapuan kuasnya sederhana tetapi konsepsi artistiknya jauh jangkauannya. Sesekali, dia mengayun dengan lembut, mengeluarkan sedikit angin sepoi-sepoi dan menambahkan sedikit misteri pada karakternya. Yang terpenting di depan pria tua itu, di atas meja yang terbuat dari rotan, ada sebuah tabung bambu. Di bawah tabung, beberapa koin tembaga berkarat ditempatkan dalam bentuk formasi 7 bintang. Rote sudah mati. Penguasa istana ke-10 belum berbicara, tetapi lelaki tua itu berbicara terlebih dulu. Penguasa istana ke-10 terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Kian Tua benar, Rote sudah mati, dan lentera jiwanya telah padam. Secara logika bahwa selama kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia tidak muncul, Rote bisa menjadi tak terkalahkan. Saya memintanya untuk pergi ke kota binatang untuk membeli batu roh peri, tetapi lentera jiwa padam dan dia terbunuh, tapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kita telah bekerja sama dengan kota binatang selama bertahun-tahun, dan hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi seharusnya itu bukan pekerjaan penguasa kota binatang, jadi saya secara khusus datang untuk meminta Kian Tua untuk melihatnya. Penguasa istana ke-10 menghormati orang tua ini, dan tampaknya status orang tua ini tampaknya lebih tinggi daripada dirinya sebagai penguasa istana ke-10. Kian Tua mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah penguasa istana ke-10, melihat bahwa penguasa istana ke-10 sama sekali tidak berani memandangnya. Aku mengabdikan diri untuk menghitung jalan surga, dan menggunakan energi dan darah hidupku untuk membangun formasi bintang 7 ini, hanya untuk membantumu menghitung kematian seorang pelayan kecil. Wajah Kian Tua sedikit tidak senang.
Penguasa istana ke-10 berpikir sebentar, dan buru-buru mengakui kesalahannya. Kian Tua, saya salah. Saya seharusnya tidak bertanya kepada Anda. Lupakan saja si goblok itu, Rote itu terlalu ceroboh dan dibunuh oleh seorang pemuda bernama Dev Chen. Adapun identitas Dev ini, saya tidak dapat mengetahuinya. Anak itu terlalu misterius. Jadi saya menyarankan Anda, jika tidak perlu, jangan memprovokasi pemuda itu. Sekarang formasi langit dan bumi tampaknya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tangga menuju alam surgawi juga akan segera muncul. Pada saat itu, dunia surga dan manusia akan berada dalam kekacauan, dan banyak orang akan berbondong-bondong ke tangga untuk kembali ke alam surgawi. Anda harus membuat lebih banyak rencana tentang itu. Kian Tua melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti bahwa tugas saya sekarang adalah menyatukan dunia surga dan manusia dan memperluas wilayah untuk istana. Tidak masalah bagi orang-orang itu untuk kembali ke alam surgawi. Pada saat itu, saya akan menjadi penguasa dunia surga dan manusia. Penguasa istana ke-10 berkata dengan sedikit kegembiraan. Naif. Kekanak-kanakan. Kian Tua samar-samar mengucapkan dua kata, lalu menundukkan kepalanya, melihat dengan cermat formasi 7 bintang di depannya, dan berhenti berbicara. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 tidak berani tinggal lama, jadi dia segera berbalik dan pergi. Dia tidak berani menyinggung orang tua ini. Orang tua ini bisa menyimpulkan jalan surga. Bahkan jika penguasa aula pertama datang, dia masih akan memberinya wajah. Dev Chen. Penguasa istana ke-10 yang kembali ke aula utama terus mengomel nama Dev Chen di mulutnya. Terakhir kali Rote dan yang lainnya melarikan diri dari dinasti Xiao, mereka terus membicarakan nama Dev dan Tuan Xi. Sampai sekarang, penguasa istana ke-10 tidak tahu apa hubungan Dev dengan Tuan Xi. Tapi bisa membunuh Rote dan membangkitkannya kembali, itu menunjukkan bahwa kekuatan lawan pasti hebat. Sekarang Kian Tua telah memintanya untuk tidak mencari masalah dengan Dev, tetapi penguasa istana ke-10 selalu tidak mau. Rote telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan setia, jika tidak, dia tidak akan menyerahkan urusan berbisnis dengan kota binatang kepada Rote. Sekarang Rote telah terbunuh, jika dia tidak bergerak, akan ada beberapa orang yang bertugas di istana ke-10 di masa depan. Setelah memikirkannya berulang kali, niat membunuh melintas di mata penguasa istana ke-10. Masuk, penguasa istana ke-10 berteriak. Terlihat seorang pemuda berjalan masuk. Pemuda ini mengenakan jubah putih-putih tanpa celah. Pakaiannya bergoyang lembut tertiup angin, seperti peri di awan, tidak ternoda debu. Wajahnya tampan luar biasa, alis berbentuk pedang terbang miring ke pelipisnya, dan matanya dalam dan cerah, seolah-olah dia bisa mendapatkan wawasan tentang semua kepalsuan di dunia, mengungkapkan semangat heroik yang tidak bisa diremehkan. Pangkal hidung lurus, warna bibir cerah dan tegas, dan rambut hitam legam dan diikat dengan jepit rambut giok sederhana sesuka hati, yang terlihat bebas dan mudah tanpa kehilangan keanggunan. Apa yang sangat menarik perhatian adalah pisau hitam panjang gelap yang dia pegang erat-erat di tangannya, dengan cahaya dingin samar di bilahnya, seperti sentuhan cahaya dingin di malam hari, memperlihatkan aura mendominasi yang menakjubkan. Gagang pisau diukir dengan garis-garis yang rumit dan misterius, yang sangat kontras dengan jari-jari putihnya, membuatnya semakin terlihat bahwa pemuda ini tampan dan tangguh. Begitu pemuda itu memasuki aula, tampaknya udara di aula pun menjadi mengeras, dan semua hiruk-pikuk di sekitarnya tampak jauh darinya. Hanya dia, dengan pisau gelap panjang, yang menjadi eksistensi yang paling mempesona di seluruh aula. Melihat lebih dekat, alis pemuda itu sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan penguasa istana ke-10, tetapi pemuda ini sedikit lebih heroik daripada penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 baru saja mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya, sedikit mengerutkan kening, dengan sedikit jijik di matanya. Siapa yang membiarkanmu keluar? Penguasa istana ke-10 bertanya dengan nada dingin. Ayah, aku. Diam, siapa ayahmu? Di aula ini, panggil aku penguasa istana. Tanpa menunggu pemuda itu selesai berbicara, penguasa istana ke-10 segera berteriak menyuruh pemuda itu berhenti. Kilatan keluhan melintas di mata pemuda itu, tetapi dia berkata dengan patuh, penguasa istana, saya mendengar bahwa Rote terbunuh dan adik laki-laki saya terluka, jadi saya meminta penguasa istana untuk mengizinkan saya meninggalkan aula untuk membalaskan dendam Rote dan adik laki-laki saya. Cuh!
Mendengar ini, penguasa istana ke-10 mendengus dingin. Apakah kau ingin kembali ke dunia surga dan manusia untuk bertemu wanita tercintamu? Tinggal di istana ini, sepertinya membuatmu tertekan, kan? Saya tidak punya pemikiran itu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jangan mencoba menipuku, jangan lupa bahwa kau adalah anakku, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kau pikirkan di dalam hatimu. Tapi sebagai putra sulungku, kau jatuh cinta pada seorang biksu wanita biasa dan melakukan kultivasi ganda, yang mencemari garis keturunan klan dewa kita. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kau masih ingin meninggalkan istana ke-10 dan pergi ke dunia surga dan manusia. Penguasa istana ke-10 berkata dengan wajah dingin, dengan ekspresi ingin membunuh. Penguasa istana, aku benar-benar ingin membalaskan dendam Rote dan adikku. Pemuda itu menundukkan kepalanya, tetapi dia masih tidak mengakui bahwa dia berpikir untuk meninggalkan istana ke-10. Mata penguasa istana ke-10 masih menatap lurus ke arah pemuda di depannya, seolah-olah melihatnya. Setelah beberapa saat, penguasa istana ke-10 berkata, Rote hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos dari alam Mahayana dan menjadi biksu alam abadi negeri peri. Bagaimana? Apakah wilayahmu lebih baik darinya? Saya berada di level yang sama dengan Rote, dan saya selangkah lagi untuk menerobos alam abadi negeri Peru, tetapi saya tidak pernah menemukan peluang. Saya ingin jalan-jalan di luar kali ini, dan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menerobos. Pemuda itu menjelaskan. Rote telah tewas dibunuh. Bukankah tidak dapat dihindari bahwa Anda juga akan mati jika Anda hendak membalas dendam di dunia surga dan manusia? Meskipun nada penguasa istana ke-10 saat ini masih dingin, dia juga sedikit khawatir. Rote pada dasarnya sembrono dan sombong. Dia suka menambah kata-kata penghinaan pada musuh, yang pasti akan memberi musuh kesempatan. Saya tidak akan pernah memberi musuh kesempatan seperti itu. Kata pemuda itu. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, ada sedikit kelegaan di wajah penguasa istana ke-10, tapi itu hanya sekejap mata. Oke, silakan bawa penjaga dan wanita itu di sisimu. Terlepas apakah itu berhasil atau tidak, jangan kembali lagi ke sini, saya tidak ingin melihat kau lagi, dan saya tidak akan mengakui bahwa saya memiliki putra seperti kau. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya, dan ada sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan di wajahnya yang dingin. Tubuh pemuda itu sedikit bergetar, dan matanya mengangkat kepalanya dengan tak percaya. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya ke wajah penguasa istana ke-10, dia menemukan bahwa wajah penguasa istana ke-10 telah berpaling ke samping. Oh kakak, anakmu mohon diri. Saya pergi. Mata pemuda itu menjadi sedikit merah, dia membungkuk dalam-dalam, dan perlahan-lahan menarik diri dari aula. Kota binatang, Menshahnian. Jenderal Yan mendengarkan laporan dari bawahannya, dan Jenderal Yan melompat dari kursi karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, Worexton sudah mati? Meskipun mereka selalu berseteru satu sama lain, mereka masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang benar-benar saling membunuh. Bagaimanapun, mereka semua diangkat oleh penguasa kota. Meskipun penguasa kota tidak terlihat selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa penguasa kota sudah mati. Penguasa kota sekarang mengasingkan diri untuk berkultivasi, dan jika mereka bertiga saling membunuh, penguasa kota pasti akan sangat marah. Setelah dia meninggalkan pengasingan diri, dan tidak ada yang bisa makan buah yang enak saat itu. Sekarang Jenderal Singh benar-benar membunuh Worexton, yang sangat mengejutkan Jenderal Yan. Ada juga Rote, puncak dari tingkat 9 alam Mahayana yang tiba-tiba muncul, dan tidak ada biksu dengan kekuatan seperti itu di kota binatang. 3 jenderal binatang besar bahkan tidak lebih dari tingkat 8 alam Mahayana, dan kemunculan tiba-tiba biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana ini pasti datang dari luar kota binatang. Jika tidak ada kolusi antara orang dalam, orang luar tidak akan bisa memasuki kota binatang ini sama sekali. Jadi pasti Worexton yang berkolusi dengan orang-orang dari dunia luar. Yang paling membuat Jenderal Yan panik adalah seorang biksu peringkat kedua di alam Mahayana, bisa memenggal kepala biksu puncak peringkat ke-9 alam Mahayana. Hal yang belum pernah terdengar ini mengejutkannya. Dalam hal ini, dia telah memikirkan beberapa rencana, tapi itu semua benar-benar hancur. Dengan kekuatan Jenderal Singh saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Jenderal Singh. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya?
Jenderal Yan bertanya lagi pada bawahannya dengan tidak percaya. Jenderal, itu benar sekali. Tanpa sepatah kata pun kepalsuan, saya ditangkap oleh mereka dan dilepaskan. Orang bawahan itu bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jenderal Yan duduk kembali di kursi, keringat dingin di dahinya juga mengalir keluar. Lanjutkan perintah saya, mulai sekarang, semua orang tidak diperbolehkan memprovokasi orang-orang dari Mensha Hensing. Jika tidak patuh, mereka akan dibunuh. Jenderal Yan tahu bahwa saat ini, tidak ada cara lain saat ini selain mengikuti Jenderal Singh untuk menunjukkan kebaikan. Urexton dan orang-orangnya, semuanya terbunuh. Jika dia tidak menarik, maka Jenderal Singh pasti tidak keberatan membunuh satu lagi. Baik, Tuan. Bawahan itu menerima perintah lalu pergi. Jenderal Yan menghela nafas lega, dan kebijaksanaan pada dirinya sudah hilang di matanya. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, tidak peduli berapa banyak strategi yang ada, apa yang bisa dilakukan. Terima saja nasibmu. Mensha Hensing. Dev dan Jenderal Singh telah kembali, dan Eren bersama orang-orangnya untuk terus menambang batu roh peri. Urexton sudah mati, dan tidak ada yang berani memiliki gagasan untuk menguasai tambang urat batu roh peri. Jenderal Yan juga diperingatkan. Jenderal Singh mengenalnya, dan Jenderal Yan tidak akan pernah cukup bodoh untuk melawan dirinya sendiri saat ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota binatang, Jenderal Singh sudah menjadi keluarga yang mendominasi. Selama Jenderal Singh mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa menjadi penguasa kota binatang ini. Namun, Jenderal Singh tahu bahwa alasan mengapa dia menjadi eksistensi yang mendominasi di kota binatang begitu cepat pasti tidak dapat dipisahkan dari Dev. Tuan Dev Chen, saya telah memasukkan semua batu roh peri yang ditambang pada tahap awal ke dalam tas penyimpanan untuk Anda, dan batu roh peri yang ditambang di masa depan juga akan disimpan untuk Tuan Chen. Saya tidak akan mengambil satu bagian pun. Jenderal Singh berkata pada Dev. Awalnya disepakati untuk membagi dua, tetapi setelah melihat Dev membunuh Rote, Jenderal Singh berubah pikiran. Dia tidak akan mengikuti Dev dalam membagi batu roh peri lagi, dia harus memberikan semua batu roh peri kepada Dev. Apa yang dibutuhkan Jenderal Singh sekarang adalah pohon besar Dev untuk dirinya supaya terus memiliki dukungan. Melihat Jenderal Singh sangat bijaksana, Dev tidak menolak. Lagi pula, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk kultivasi nanti. Jenderal Singh, sekarang Urexton sudah mati, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Dev bertanya pada Jenderal Singh. Saya telah mengirim seseorang untuk mengambil alih Mensha Kyu. Setelah semua orang di rumah Kyu diambil alih, saya berencana untuk pindah ke rumah penguasa kota dan menjadi penguasa kota dari seluruh kota binatang. Lagi pula, belum ada kabar dari penguasa kota selama bertahun-tahun. Kami bertiga selalu yang mengelola bertanggung jawab atas kota binatang. Ini bukanlah pilihan untuk terus seperti ini. Jenderal Singh tidak menyembunyikan ambisinya, dan berkata langsung kepada Dev. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jenderal Singh, fakta bahwa penguasa kota tidak muncul selama ini bukan berarti dia pergi. Faktanya, penguasa kotamu selalu ada di sana, dan aku yakin dia pasti tahu apa yang terjadi di kota binatang. What? Apa? Sudahkah Tuan Chen bertemu dengan penguasa kota kami? Ketika Jenderal Singh mendengar ini, dia bertanya dengan heran. Dev Chen mengangguk, ya, di ruang pohon kuno itu. What? Ruang pohon kuno? Wajah Jenderal Singh penuh dengan keraguan, dan dia sepertinya tidak tahu apa yang dibicarakan Dev Chen tentang ruang pohon kuno. Melihat Jenderal Singh yang bingung, Dev juga sedikit bingung. Apakah kau tidak tahu ruang pohon kuno itu? Jenderal Singh menggelengkan kepalanya. Sungguh, saya tidak tahu. Itu adalah pohon kuno di penjara. Bukankah kau mengirim Eren untuk menjaga pohon kuno itu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu ruang pohon kuno? Dev Chen bertanya dengan bingung. Oh, kau mengatakan pohon kuno di penjara, menjaga pohon kuno, adalah perintah penguasa kota sebelumnya. Pada saat itu, orang yang menjaga penjara adalah orang-orang dari Jenderal Yan, dan untuk penjaga pohon kuno adalah orang yang saya kirim. Ini adalah perlindungan ganda, dan tidak ada yang diizinkan menyentuh pohon kuno itu dengan santai. Tapi aku tidak tahu ruang apa yang ada di pohon kuno itu, apalagi di mana penguasa kota berada. Jenderal Singh menjelaskan. Ada ruang di pohon kuno itu, tempat penguasa kotamu mengasingkan diri untuk berkultivasi. Aku pernah melihatnya sekali.
dan pohon kuno itu bergantung dengan menyerap kekuatan spiritual para tahanan untuk melengkapi sumber daya yang digunakan untuk kultivasi oleh penguasa kotamu. Dev Chen berkata. Jenderal Singh terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan sedikit khawatir, kalau begitu, penguasa kota juga pasti tahu apa yang terjadi di kota binatang, kan? Jika dia tahu bahwa kita membunuh Horexton, itu akan merepotkan. Jenderal Singh sedikit panik saat ini, jika penguasa kota menyalahkannya, dia tidak bisa berdalih. Bahkan Dev tidak bisa membawanya sama sekali, lagi pula, penguasa kota adalah master transformasi alam abadi negeri peri. Jangan melihat kemampuan Dev yang bisa membunuh biksu di puncak tingkat 9 alam Mahayana, tetapi begitu dia melawan master transformasi alam abadi negeri peri, kekuatannya secara keseluruhan adalah lompatan kualitatif. Puncak tingkat 9 alam Mahayana hanyalah seorang biksu, tetapi begitu Anda memasuki transformasi alam abadi negeri peri, Anda akan memiliki tubuh setengah abadi. Jangan khawatir, saya berencana untuk berbicara dengan penguasa kota Anda besok. Dia seharusnya hanya ingin menjadi abadi sekarang. Saya kira dia tidak ingin peduli dengan urusan kota binatang lagi. Tapi untuk memasuki rumah penguasa kota, jika kau ingin menjadi penguasa kota, jangan terburu-buru untuk saat ini. Jangan terlalu ceroboh. Dev Chen menghibur Jenderal Singh dan berkata, ya, okelah, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Chen. Jenderal Singh mengangguk. Setelah mengobrol dengan Jenderal Singh, Dev kembali ke kamarnya, berencana untuk istirahat malam yang nyenyak, dan kemudian pergi berbicara dengan penguasa kota besok. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia berencana untuk meninggalkan kota binatang ini, lagi pula, dia telah berada di sini selama beberapa hari. Tambang urat batu roh akan dikelola oleh Jenderal Singh, dan Dev akan datang dan mendapatkan batu roh peri ketika saatnya tiba. Adapun pohon kuno, Dev tidak berencana untuk tergoda. Bagaimanapun, itu adalah hal yang diperlukan penguasa kota untuk membantu kultivasinya. Jika Dev ingin mengambil untuk dirinya sendiri, dia pasti akan bertarung dengan penguasa kota. Meskipun Dev sekarang telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan master transformasi alam abadi negeri peri. Selama penguasa kota tidak mencampuri tentang urusan kota binatang, dan tidak memata-matai tambang batu roh perinya sendiri, Dev tidak akan mengganggu kultivasinya. Saat Dev membuka pintu kamar, sesosok tiba-tiba bergegas menuju Dev. Bersambung ke episode 448. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.